Log News TV, the best local news content. Ya kan, dari mudanya tuh, dari kecilnya tuh kita angkat dari situ. Itu bahan-bahannya sih itu udah banyak itu. Kemarin itu kan menariknya lagi itu kan bagaimana pembelaan dari orang-orang non muslim kan gitu buat dia itu kan. Kalau orang mau melihat Bung Karno hidup, ya itu sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loggers, Log News TV, apa kabar Anda dimanapun berada? Alhamdulillah, setelah kemarin kami hadir di dalam peringatan 1 Syuro 1445 Komariah, dan alhamdulillah kami Log News TV bertemu dengan senior artis film yang dari tahun 70 seingat saya ya. Banyak film-film yang sudah beliau bintangi. Nah, kami pengen tahu ya, termasuk dalamnya Loggers juga pengen tahu terakhir filmnya apa, terus kemarin ke sana 1 Syuro ke Al Zaitun dalam rangka apa, juga sekarang beliau DPP Parvi. Nah, setahu saya DPP Parvi itu ada lebih dari 2 organisasi, tapi nanti kita tanyakan untuk lebih jelasnya lagi. Apa kabar Bang Sultan Saladin? Alhamdulillah baik banget. Sehat ya? Lagi sibuk Sehat. apa, Bang? Sibuk mempersiapkan ada semacam award, Parvi Award gitu di Balikpapan. Oi, kapan rencananya? Rencananya November. November ya. Oke, Log News bisa support dong ya. Harus. Nah, sekarang ngomong-ngomong nih, kalau Parvi Award tuh kalau nggak salah dulu Piala Citra tuh masuk mana, Om? Bang? Ya, sebetulnya award itu kan banyak juga ya. Yang besar itu ya FFI ya, Festival Film Indonesia. Oke. Jadi kita mulai waktu sebelum COVID kita sudah buat Parvi Award, itu khusus pemberian untuk para aktor aktris gitu. Di bidang seni peran aja, jadi tidak mencakup bidang-bidang lain gitu. Kalau FFI dulu di bidang apa? FFI itu memang pemberian penghargaannya kan banyak, dan itu memang didanai oleh pemerintah gitu. Dan FFI juga ada lama ya kan. Kalau award ini, Parvi Award sama? Parvi Award ini kita berusaha untuk mandiri seperti yang dibilang oleh Syekh. Oke. Jadi menerima bahasa tanda petik mandiri itu ya, Bang ya? Mandiri, ya. Memang orang film harus mandiri. Iya, setuju. Berarti artinya kalau dulu kan setauku di bawah Menteri Penerangan ya? Dulu Menteri Penerangan. Betul. Sekarang dari perfilman itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sama Pariwisata. Gitu. Oh, jadi sekarang 2 kementerian? Ada 2 kementerian mendukungnya, di bidang pariwisata juga, bidang ya itu artinya kalau Om sih berpikir sebetulnya di bawah Kementerian Perdagangan, karena film itu adalah barang dagangan. Oh, walaupun secara konten harusnya mendidik dan punya trigger untuk mengajak orang lain untuk mencintai Indonesia kan? Betul. Oh, Okay. Tapi tidak bisa dinafikan bahwa itu barang dagangan. Jadi umpamanya sekarang orang banyak buat film-film horor ya kan, apa segala macam, kenapa tidak buat film-film yang lebih baik gitu ya? Contohnya apa? Kenapa umpamanya ya? Karena film horor itu lagi laku. Gitu. Oh, jadi trennya seperti itu. Ikut tren. Begitu. Antara tren dengan idealis, Om lebih milih mana?
Dua-duanya. Dua-duanya. Caranya. Ya, kalau kita buat film yang baik, yang bagus gitu kan, artinya mendapatkan penghargaan, itu seharusnya pemerintah itu memberikan penghargaan spesial gitu. Banyaklah film-film yang bagus ya, yang banyak sekali sebetulnya kalau kita sebutkan satu persatu kan. Ya. Katakan seperti yang terakhir ini film Buya Hamka umpamanya kan. Oke. Itu kan film bagus. Oke. Tapi kan di pasaran kan kurang. Tidak seperti KKN ya kan. Bisa mendapatkan sampai kalau nggak salah 250 miliar. Ya kan? Ya. Sementara itu kan film horor. Ya. Sementara biayanya juga nggak besar. Dagang. Gitu loh. Jadi dagangnya di depan kan. Nah, seperti film Buya Hamka ini kan. Itu termasuk film pendidikan ya. Oke. Gitu. Nah, antara film pendidikan dengan film yang laku dijual itu dagangnya sama kan ya? Iyalah, penggarapannya sama. Oke. Cuma memang saat ini itu selera atau apa ya Om? Ya, makanya kita ini harus mengembalikan kepada pemerintah ya. Artinya sekarang ini kita kan sangat disayangkan, udahlah film India menjadi bagian dari film kita, atau film Amerika, Hong Kong. Sekarang malah film Korea, ya kan? Jadi kita sayangkan, ya kan? Apakah kita nggak bisa? Masa kita gandrungnya kepada film Korea sekarang, masyarakat kita? Ini kan suatu hal yang aneh, gitu kan? Kalau India, Amerika, atau Cina, oke lah, udah lama, udah berurat, berakar, ya kan? Iya. Gitu. Ya. Tapi ini kok emang kita tidak punya sineas-sineas yang bagus. Jadi di sini semacam ada kebijakan daripada pemerintah seharusnya. Nah, di situ peran pemerintah harus mendorong orang-orang kita membuat film-film yang berkualitas, yang bermutu gitu. Ada kata itu film tidak laku di pasaran, ya pemerintah harus minimal mengembalikan modalnya lah, dananya gitu. Seperti itu. Jadi orang sendiri gimana Om? Kalau Parvi Om ini kan kita ada 3 Parvi sekarang ini ya. Sebetulnya ada beberapa organisasi film lainnya ya kan. Parvi Om ini kan cuma meneruskan dari Gatot Brajamusti. Oke. Ya kan? Nah, terus ada Parvi lagi di Kuningan itu, ya kan, yang dipimpin oleh Alisha Johar, ya kan. Yang berdasarkan kongres dia yang tahun 2020, ya kan. Kemudian ada juga Parvi 56, Parvinya si Marcella Jalianti, ya kan. Nah, di luar itu ada lagi namanya Parsi. Parsi itu yang diketuai, dikomandoi oleh Anwar Fuadi, ya kan. Kemudian ada lagi Papindo. Nah, itu semua kadang-kadang ya orang-orangnya boleh dikatakan itu juga sebetulnya kan. Belum lagi ada Paski, ya kan, komedi, belum lagi ada Papri, Papri gitu kan. Tapi bagaimanapun organisasi artis tertua itu adalah Parvi gitu loh. Itu Parvi yang Marcella Zalianti itu isinya apa, orang-orangnya anak muda semua sesuai dengan Marcellanya atau gimana? Ada yang muda, ada yang juga yang senior gitu. Nah, cuma kan masalahnya kan? Marcella Bu Teti Lisindriati kan? Siapa? Ibunya Teti Lisindriati kan? Teti Lisindriati, ya. Ya. Adiknya Olivia kan? Betul. Oke, ya. Ya, Om, kemarin kan sempat, udah berapa kali Kak Zaitun ngomong-ngomong? Om, ya kemarin kan
Dulu pernah sekali, lama udah. Tahun berapa? Sebelum COVID kalau nggak salah. Sebelum COVID. Sebelum COVID. Oke. Gitu. Terus kemarin sempat ketemu Pak Panji? Sempat Sempat kan kita ngobrol-ngobrol. ngobrol. Oh, ada pesan apa Om tentang perfilman Indonesia? Pesan Om tuh sebetulnya udah lama, dulu juga pernah gitu. Cuman baru sampai sekarang itu oleh Pak Sabit ya, kalau nggak Oke. salah, yang Ya, ngantarin Mas kita David. kemana-mana gitu kan. Hmm. Pesan Om bahwa kompleksnya itu sudah lengkap ya. Apa yang nggak ada sih? Semua ada. Jadi Om pernah ya sambil bergurau aja, ini kalau kita buat studio film ini udah lengkap ini, gitu loh. Ya kan? Iya, iya, Ya kan? iya, iya. Jadi sudah, wah, apa yang mau kita buat situ bisa, Iya, ya kan? oke. Jadi bayangkan aja tuh, nggak terbayang, nah, begitulah sekarang itu juga kan, dengan adanya fasilitas-fasilitas itu, Iya. sempat kita boleh katakan kemarin itu hampir 2 hari ya. Yang pertama siang nggak sempat selesai semuanya, kita melihat-melihat. Yang hari keduanya juga nggak sampai semuanya gitu. Yang terakhir hari kedua tuh ya ke galangan kapal yang dulu tidak ada kan gitu. Oh, Om sempat ke sana, ke galangan kapal. Sempat ke galangan kapal. Jadi Oke. apa ya? Mau dibilang terkagum-kagum nanti. Om pernah ke suatu daerah atau suatu kegiatan seperti itu nggak? Selama Om syuting, jadi sutradara atau apapun, pernah nggak nemui seperti itu? Nemui seperti itu maksudnya? Iya, seperti Al Zaitun, yang semuanya serba terintegrated, semuanya serba apa namanya terkonsolidasi. Pernah nggak Om? Oh itu pernah, cuman waktu Om syuting di Beijing itu, Di Coen Lain Beijing. Bandung. Artinya berarti Al Zaitun itu eh, equalnya dengan Beijing gitu ya? Ya bisa. Wow. Keseriusannya itu betul itu. Di Beijing itu kan gedung Asia Afrika tuh dibangun di sana sama airport Kemayoran. Oke. Jadi kalau kita mau buat apapun di sana itu bisa. Om berapa hari di Beijing? Ada 3 bulan kayak. 3 bulan. Itu Nah, kalau 3 bulan artinya Om bisa dong, paling tidak menceritakanlah kepada loggers persamaan atau apa yang ada di sana di sini, di Al Zaitun ada, atau di sana nggak ada tapi di sini ada. Gimana Om ceritanya? Om 3 bulan di Beijing, terus kemarin walaupun 2 hari tapi kan Om udah 2 kali nih, ya kan, ke Mahat Al Zaitun, ke Ponpes Al Zaitun. Gimana Om ceritakan dalam sebuah skenario lah. Kalau Om mempunyai harapan itu bahwa melihat penghuni atau pekerja-pekerja yang ada di Zaitun itu hampir sama disiplinnya dengan orang-orang pekerja di Beijing itu, di Cina itu. Itu luar biasa. Kenapa? Kalau pekerja film ini kan kadang-kadang kan kebanyakan sambil apa ya lebih banyak berguraunya lah dalam berbuat gitu kan, sehingga merokok bisa di mana saja, ini kan. Kalau di sana tuh nggak ada, apalagi kita lihat di kemarin tuh di Zaitun itu kan nggak ada orang merokok, kita lihat kan. Nah itu salah satu ya. Cuman Zaitun kan belum pernah membuat film, kecuali udah dia buat film, boleh. Nah itu kita dorong nanti ini ya kan, antara Jakarta Indramayu ini kan Haurgelis itu kan dekat, gak jauh gitu loh. Jadi bisa jadi berarti lebih
lebih keren Al Zaitun dong. Kalau di sana bekerja secara pekerjaan dan disiplin, rokok dan lain-lain itu di sana nggak, di sana ada ya? Berarti di sini nggak ada gitu kan? Ah, artinya ada persamaan dalam bekerja ya kan, keseriusan, disiplin, ada persamaan. Kan kita lihat kemarin itu kan bagaimana kita juga di hotel, sampai keluar manapun ya kan, itu ada spesial orang yang memang untuk kita mengawasi kita juga, menjaga kita juga, dan memberikan pelayanan juga kan begitu. Jadi itu luar biasa, jarang ditemui seperti itu. Om berapa orang kemarin? Berapa rombongan Ya, atau? cuma tadinya kan ada rencana 6 orang, tapi karena Om waktu kemarin itu kan baru pulang dari Balikpapan, langsung dari bandara ke sana. Gitu. Memang sengaja ke sana atau undangan? Ke sana mana? Ke Ya, mana? Al Zaitun. ya memang kan diundang juga. Diundang. Ini undangan pertama kali setelah COVID. Ya, setelah COVID. Teman-teman yang Om ajak itu mereka pernah ke Al Zaitun? Belum, dia malah kaget. Yang namanya Every itu kan yang ada itu, dia Kaget merasa kenapa, Om? Kaget karena ada isu terus Om ajak ke sana atau gimana? ya ada isu itu, malah anaknya bilang waktu dengar berita di TV, tapi bapaknya itu asik dengan HP-nya. Anaknya bilang, Pak, ini ada orang tua lagi viral. itu waktu kemarin itu sempat ketemu Syekh kan, dia omongin seperti itu. Saya bilang, saya lebih muda dari kamu katanya. ini yang bilang orang tua lagi viral katanya kan. Kayak gitu. Anaknya si Kevin itu umur belum 20 kok, nggak salah itu. Oh. Jadi seperti itu. Oke. Spontan dia bilang. Excited ya. Jadi waktu Om ajak mereka, ya kan, dia nanya kemana, ya udah ikut aja lah gitu kan. Terus gak usah banyak tanya gitu, ikut aja. Di tengah jalan dia baru tahu kalau ini Zaitun yang lagi ramai dibicarakan, lagi viral. Minta balik nggak? Hah? Minta balik nggak? Enggak kan? Oh, mau minta nambah lagi nginep di sana gitu. Padahal udah 2 hari, ya kan? Udah 2 hari itu. Mau minta lagi. Wow. Oh. Ya, apa ya, mau mengatakan apa lagi, susah gitu. Luar biasa, terkagum-kagum, banyak kan orang itu. Ya kan, di luar dugaan lah ya semuanya itu kan. Kok bisa ada seperti itu pesantren? Apalagi dihadiri oleh dari kalangan non-muslim tuh, ya kan begitu pembelaannya kepada Zaitun tuh luar biasa kan kemarin itu kalau kita dengar kan, dari beberapa, dari Nasraninya maupun dari Hindunya maupun agama lain gitu kan, sampai yang siapa tuh Simonik ya, yang agama yang dari Yahudi itu juga kan, pokoknya cukup menarik gitu. Ya, Betul. Om, siapa lagi pengacara? Nah, ya. Kan isunya bikin serem ya Om. Terus Om kan tokoh nih gitu loh, tokoh selebriti lah. Om nggak khawatir? Khawatir kenapa? Ya kayak yang udah-udah itu kan apa ya, langsung jadi sentral gitu, sentral pertanyaan. Dan Om kan bukan juga
sebagai taruhlah PR-nya Al Zaitun. Hmm. Iya. Ya. Om ngejelasinnya gimana ke teman-teman? Oh, kalau ada yang menanyakan begitu ada sih. Bagus, memang mereka bilang wah bahaya itu katanya. Ngapain di sana namanya kata gitu kan. Iya. Makanya Om bilang ya orang kalau belum ke sana, belum melihat ya kan dengan mata kepala sendiri, pasti anunya orang kita ini mudah sekali kan termakan oleh isu-isu segala macam gitu kan. Apalagi di zaman sekarang ini kan memutar balikkan itu, mengedit lah apa segala macam, ya kan. Memang ya itu kalau buat Om ya biasa-biasa aja. Apa yang harus ditakuti, ya kan? Kenapa? Kalau bisa kita kasih penjelasan. Om di grup Om itu orang pada bingung tuh kan. Ya kan? Nah, lihat begitu. Saya sempat ngomong apa ke Om tentang Om yang apa tetap berani datang untuk kedua kalinya, padahal sekarang sedang ada isu yang ya seperti itu gencar. Sempat ngomong apa, Syekh? Kalau Om sama Syekh itu nggak terlalu banyak ngomong ya. Om cuman Every aja yang ya sambil bercanda gitu kan. Ya kita kan orang-orang yang santai ya kan. Ya. Nggak terlalu kayak orang politisi atau apa yang serius atau gimana gitu. Enggak. Kita apa adanya aja gitu. Apa yang sekarang kita lihat ini mesti ada PR-nya itu bukan hanya melalui melalui kita harus membuat sesuatu melalui film. Bagaimana Syekh itu? Siapa Syekh itu? Bagaimana Zaitun itu? Ya. Ini yang mau saya korek sebenarnya. Itu ngomong duluan nih. Itu misi Om itu. Oke. Kita harus bicara jujur. Situ. Banyak sekali kemarin yang dapat petik ya dari Syekh itu ya. Pernyataan-pernyataannya, pidatonya itu ya kan. Bagaimana kita harus melupakan masa lalu gitu kan. Kalau enggak selesai-selesai itu bangsa ini. Asik dendam kesumat gitu kan. Bagaimana dia menyebutkan Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Hajj Insinyur Ilham gitu kan. Ini dia itu yang selama ini kita pun nggak tahu, ya kan? Om aja nggak tahu gitu, tau nggak? Ya. Nah, ini harus disosialisasikan. Gak semua orang-orang bekas pemberontak, bekas apa tuh jelek. Artinya ini jangan sampai juga dosa turunan tuh kepada anak-anaknya dapat kan begitu. Nah ini harus kita gambarkan, harus kita buat dalam sebuah karya film. Harus gitu divisualisasikan ya. Visualisasikan. Bukan kaleng-kaleng tapi harus serius, harus ada risetnya gitu. Itulah. Itu satu keinginan ya. Bagaimana Zaitun untuk pondok pesantren yang begitu luas sampai 1.200 hektar kan dikelola sedemikian rupa. Tetapi kalau masalah ada yang kita dengar, ada yang pro kontra, terus ada yang begini begitu, ya itu biasa. Cuman yang Om sayangkan kadang-kadang itu Om lihat kemarin itu kayak di TV One, yang mantan dari sana begini begitu kan, yang bekas dari sana. Kalau menurut Om, kalau kita udah keluar dari situ nggak situ, ngapain sih kita ngomongnya nggak baik? Apa untungnya apa? Emang didapat apa dia dari TV One gitu, gitu ya Om ya? Udahlah, kita simpan lah. Om, tapi kalau nggak dapat keuntungan kenapa diulang-ulang terus Om? Nggak tahu. Ada keuntungan TV One atau TV-TV yang lain kan gitu. Jadi kayak sequel gitu loh. Jadi kayak dan orang-orang itu sampai produksi film. Sampai ada yang mengeluarkan air mata begini begitu kan. Aduh. Kita itu seperti apa ya? Kalau mau ada yang komentar tuh kalau mau
ini orang berbuat kejahatan dulu, mesti diusut dong kalau gitu ya kan gitu. Gitu ya. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah, ini seru nih, ini seru nih. Serunya kenapa? Karena yang saya ajak bicara sekarang adalah sineas, ya kan, senior lagi bahkan gitu, yang paham betul tentang dunia acting. Nah, kalau Om sebagai sutradara, yang tadi Om Ya. bilang itu ada yang nangis segala macam, bisa dapat award Parvi nggak itu Om? Aduh, Habis kalau dapat award mah gampang sekarang. Banyak sekarang award-awardan banyak. banyak ya Om ya. Aduh, ya, Ya ya, kan? ya. Nah Om gini Om, Nah, Al Zaitun itu kan udah viral banget nih. Viralnya karena memang eh di media sosial ya, di media sosial banyak konten segala macam. ya. Om sebagai yang sudah malang melintang di dunia acting segala macam, terus sebuah cerita segala macam, ini Om melihatnya gimana nih gitu? Ada konten yang bahkan sampai 15 menit, 20 menit dijadikan konten. Itu ini sebenarnya kemunduran atau kreativitas, Om? Ya kalau konten itu yang on the spot itu ya kan, Ya, ya kita kan tidak bisa terlalu ini apa namanya menikmati kan gitu. Tidak lebih daripada semacam apa ya isu atau apa. Ada yang baik, memang ada yang nggak baik. ya, Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Dan sekarang itu marak ya kan. Mana yang mau oke, kita pegang susah. Tapi kalau kita membuat sebuah eh, karya film ya kan yang betul-betul digarap dengan baik ya kan, ya, jujur ya, jangan ya, ada pesanan atau rekayasa gitu kan. Itu menarik sekali tentang hmm, Syekh Panji Gumilang ini. Apalagi dalam umurnya yang 77 tahun itu ya, ngomongnya aja tuh nggak ada terbata-bata. Pidatonya itu lihat tuh, berapa lama dia berdiri di situ kan. Dan perbendaharaan dia tentang apa saja itu semestinya ya terlepas apapun kita harus mensyukuri kan gitu. ya. Dan Apalagi jujur ya, kadang Om. ya Mensyukuri dan jujur ya, betul nggak sih? jujur, kita harus Hmm, jujur. Apalagi di situ dia kan dua tokoh besar itu coba diangkat sama dia. Yaitu Soekarno sama Soeharto. Ya kan? ya, Yang masing-masing kedua-dua itu memang punya salah katakan gitu ya. hmm, Tapi apakah kesalahannya yang terus itu dia diangkat-angkat? Kenapa kebaikannya nggak sih diangkat? ya, Punya andil dalam negara kita ini. Terus mau kemana kita ini? oke, oke, Dia perpaduannya itu, kalau kita melihat seperti Soekarno ya, dan mungkin ketegasannya juga seperti Pak Harto ada sih lihat. oke. Nah, ini ngomong-ngomong Nah, Soekarno, kan aku udah nonton tuh yang Om jadi Pak Soekarno ya atau ya, Bung Karno. Ketokohan Soekarno itu yang diperankan oleh Om tuh dengan postur fisik dan lain-lain, itu berapa lama Om menyelami itu? Diskusi nggak sama Bu Mega, sama siapa? Pak Guntur, Pak Guru, diskusi nggak Om? Berapa lama Om tuh menyelami tokoh itu atau peran peran Bung Karno? ya cukup ini juga lah kita baca-baca bukunya gitu kan. Tapi kita ini kan merasa bahwa Bung Karno itu kan udah milik rakyat Indonesia, bukan hanya Ya, milik Megawati lagi, oke, bukan miliknya Guntur lagi gitu. Tapi oke, sempat lah ngobrol-ngobrol sama Sukmawati. Tapi untuk ke depan kita ada obsesi Om itu cuma satu lagi, yaitu film tentang hari-hari terakhir Bung Karno. Itu hmm, skenario nya ada dibuat, The Last Day of BK.
Menurut Sukmawati waktu itu, wah itu terlalu menyakitkan, tragis katanya gitu. Hari-hari terakhirnya itu kan cukup, tapi nggak tahu sampai sekarang kita juga belum ketemu ini investor. Oh, oke Om, gini Om. Eh, apa adegan-adegan yang mana yang menurut Om susah miripin dengan Bung Karno? Ada kemarin itu satu adegan yang Om protes itu ya, waktu penandatanganan tentang dui kewarganegaraan. Waktu itu di Istana Bogor. Itu nggak tahu tuh, bukan Om kayak itu ya, tapi Om kan orang yang real aja gitu kan. Oke. Ini kok sepertinya kok sebagai seorang pemain ya, sebagai seorang aktor itu kok kayak nggak nerima gitu, sehingga ada sedikit inilah, baru kali ini juga diungkapkan, ada sedikit protes gitu, boykot Oke. gitu. Oke. Ya, waktu di kamar, di tempat, di ruang kostum, Oke. apakah ini benar ini gitu kan? Seperti itu. Oke. Datang oleh kedua Menteri Luar Negeri, kan Om tanyakan sama almarhum Ruslan Abdul Ghani waktu itu, apakah memang seperti itu. Jadi ada memang semacam protes gitu ya, bahwa memang itu film buatan Cina ya, Cina yang buat, negara Cina, dan biayanya itu nggak main-main gitu loh, ya kan. Jadi ya itu ada protes-protes begitu sebagai pemain. Kayaknya ini kok Bung Karno agak dikecilkan begitu. Oh gitu? Ya, kan kelihatan di situ kan. Kalau lihat secara keseluruhan, udah lihat filmnya yang secara keseluruhan belum ya? Udah tadi kita bareng tim, makanya Di YouTube saya kan ada. langsung, ya? Di YouTube kan ada. Iya, Om juga kan udah ngasih ke kami kan, itu makanya langsung. Nah, makanya timbul ada pertanyaan nih Om. Itu kan potongan-potongan. Ya, ini makanya timbul dari pertanyaan dari tim nih, ketika Om sudah memerankan peran sebagai Bung Karno, terus Om sudah ke Ponpes Al Zaitun, sekaligus bertemu dengan Pak Panji Gumilang. Ada kemiripan nggak Om secara karakter, terus kayaknya auranya tuh gimana Om menurut Om? Syekh Panji Gumilang. Itu auranya Bung Karno tuh masuk ke Panji Gumilang itu. Masuk itu. Gimana apa yang diinginkan oleh Soekarno itu diteruskan. Malah lebih lengkap gitu loh. Ya kan? Oh gitu. Kalau kita lihat, dia tuh coba hafal ayat-ayatnya semua, doanya dia tuh kemarin tuh kan, coba kan. Jangankan doa orang Israel punya. Ya kan? Cuman memang ada yang memang kadang-kadang kita melihatnya seperti agak, ini nggak biasa ini seperti ini gitu kan. Seperti menyanyikan apa, salam alaihim gitu kan. Salam alaihim, ya. Satu lagi salam apa itu? Shalom kafirin. Nah, gitu kan. Ya. Itu memang ya buat orang-orang kebanyakan mungkin sulit untuk nerimanya gitu. Iya. Ya kan? Kemudian kita biasa, tapi itu masih di lingkungan sana ya. Ketemu di mana-mana, siapa aja kita ketemu, umpamanya juga ketemu Handi kan, yang kita ucapkan Assalamualaikum gitu kan. Iya. Ini bukan merdeka gitu. Ya kan? Iya. Itu kan. Ya, ini terobosan-terobosan begini ini memang apa ya? Memang tidak haram ya, tidak apa gitu ya. Buat masyarakat banyak kan, wah, itu yang dibilang mungkin dianggap sesat, dianggap apa gitu kan. Nah, jadi memang
Pak Panji itu mirip ya dengan Pak Karno. Bukan mirip lagi, tapi ya, apalagi banyak lah yang kalau kita mau ceritakan nggak cukup di sini kan gitu. Oke, nah Om kan tadi bilang ya masyarakat Indonesia kan plural lah ya kan Ya, bermacam-macam nih, ya kan? bermacam-macam ya. Bineka Tunggal Ikanya tuh jelas banget. Nah, kalau tanda petik saya menggunakan ilustrasi perfilman ya. Film juga kan nggak semuanya diterima oleh masyarakat Indonesia. Betul. Ya kan. Ada film horor, ada film yang dewasa gitu kan, bahkan tahun-tahun 70-80 itu kan filmnya beda banget. Nah, betul. Bedanya atau apa yang bisa digunakan kalau Om tadi bilang mau buat film tentang Al Zaitun, ya? Gimana caranya Om bisa membuat bangsa Indonesia akhirnya mengerti dengan jalan pemikiran Pak Panji Gumilang yang kata Om tadi persis seperti jalan pemikiran Bung Karno? Gimana Om? Disitulah kita harus mencari seorang sutradara yang betul-betul paham tentang sineas. Bagaimana dalam tempo 2 jam, ya kan, dia bisa merangkum semuanya itu. Seperti film-film Amerika kita lihat. Bagaimana kayak Godfather, ya kan, Titanic, apa segala macam. Itu kan kejadian-kejadian, banyak sekali film-film yang bagus itu kan. Film Amerika gitu. Ya itu yang harus kita, nggak semuanya bisa. Kalau dulu mungkin untuk menulisnya ini bisa kita anggap Pak Asrul Sani ya. Gitu. Tapi sekarang ini kan banyak penulis-penulis muda yang bagus-bagus juga. Gitu kan. Nah, bagaimana sekarang menjadikan sebuah skrip yang betul-betul apa yang diinginkan, apa yang harus kita angkat, kita ungkapkan di situ. Sesuai ya kan, dengan karakternya, umpamanya dalam hal ini Syekh gitu ya. Dan untuk itu juga, andai kata ini memang ada kemungkinan, ada jodoh untuk itu, ya kita akan datangkan beberapa penulis untuk bicara langsung sama dia, untuk mengikuti dia bagaimana, dan ini ya cukup makan waktu juga sebetulnya. Tapi kalau mau membuat satu karya yang bagus, yang besar, ya memang harus seperti itu. Gitu loh. Gitu. Iya, Om. Berarti Om akan atau Om punya niat untuk mengangkat Syekhnya atau budaya toleransi peradaban Al Zaitunnya atau semuanya? Ya otomatis ya seluruhnya, tapi yang menarik itu kan seperti yang Handi buat itu, ya kan, dari mudanya tuh, dari kecilnya tuh kita angkat dari situ. Itu bahan-bahannya sih itu udah banyak itu. Oh gitu ya? Ya terima kasih. Om udah nonton? Udah dong. Oh, Oke. Menarik nggak Om? Kisahnya Syekh itu menarik nggak sih? Sangat menarik. Sangat menarik. Kemarin itu kan menariknya lagi itu kan bagaimana pembelaan dari orang-orang non Muslim kan gitu buat dia itu kan. Wow. Nah kembali kepada kayak kita, sesama kita ini katakan sesama Muslim atau apa ya, atau katakan Zaitun dengan MUI umpamanya gitu. Ya itu kenapa sih nggak bisa, apa sih istilahnya guys kemarin ini apa, tabayun gitu kan. Tabayun. Kenapa harus muncul ke permukaan pertentangan itu kan. Ini yang buat Om tuh sangat disayangkan gitu. Sangat disayangkan. Yang lain gitu. Orang-orang yang nggak setuju dengan dia umpamanya juga, ya coba lihat, datang ke sana, tengok bagaimana, ajak ngobrol, ya kan. Kalau umpamanya Syekh salah, ya coba disadarkan. Oke. Serius nih, mau ada film ya berarti ya? Ya dianu dong, didukung dong. Pasti. Kita buat sama-sama. Pasti
Tapi Kapan ngomong bisa berapa jam itu? Minimal 2 jam itu. 2 jam. 2 jam ya? 2 jam. Dan harus ada sosok sehnya? Harus Ya? ya, nanti kita seh mudanya kita cari siapa gitu kan dari awalnya supaya lebih menarik. Nah, gini. Wah, ini kalau kita buat sekarang ini ya, Nah, wah, ini bisa buat pedagang menguntungkan. semua orang pengen tahu, pengen lihat sebetulnya kan begitu. Tapi asal buatnya benar-benar ya, jangan kayak film dokumenter gitu, film cerita yang orang akan menyentuh pulang orang itu dalam beberapa ini setelah nonton film itu akan terkesan, ya kan, dibawa pulang terkesan, bukan hanya hari itu juga, sampai berapa lama gitu kan. Sebuah film yang bagus kan gitu, teringat. Dan itu sebuah dokumentasi yang tidak akan bisa hilang kan selama sampai kapanpun. Oke, Om, terakhir Om, sebagai seorang pekerja seni, sineas senior yang sudah ke Al Zaitun, yang sudah beberapa jam atau beberapa menit kenal dengan Syekh, bahkan tadi Om bilang bahwa Syekh Syekh itu dekat sekali atau mirip sekali dengan Bung Karno. Silakan Om, mudah-mudahan nih kan Om sebagai seniman senior setelah bicara jadi pada ngerti nih Om. Silakan Om, diungkapkan. Ya, kalau orang mau melihat Bung Karno hidup, yaitu Syekh. Itu aja. Wow. Dengan gaya aktingnya gitu kan, terus singkat, padat. Kalau orang mau melihat Bung Karno hidup, itu Syekh. Viral nih Om, viral ini Om. Oke, Om, ngomong-ngomong lahir di Makan Siantar. Iya. Tapi nggak punya marga ya? Marganya. Orang Minang, Kelahiran Siantar. Oh, orang Minang, Kelahiran Siantar. Oke. Kurang awak. Ajo. Ajo, yo. Oke. Siap Om. Oke. Ya. Insya Allah nanti aku ke kantor Om. Insya Allah kita akan semakin intens untuk komunikasi karena ya sejujurnya juga aku sebenarnya nunggu film-film seperti Bung Karno, dan sekarang apalagi ada ide tentang film Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitunnya. Mudah-mudahan Om, kami mendoakan dan kami akan dukunglah untuk bisa wujud atau terjadi sisi lain dari Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun dibungkus, dikemas dalam sebuah industri film. Thank you banget Om. Sehat selalu. Okay. Salam untuk teman-teman ya. Oke. Ya, baik viewers, demikian wawancara singkat kami dengan aktor senior, Ketua DPP Parvi. Saya manggilnya Om Sultan Saladin, yang memang alhamdulillah bersyukur banget akhirnya bertemu dengan beliau, dan kita doakan apa yang menjadi cita-cita Om Sultan Saladin ini terwujud. Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun akan difilmkan. Tetap di Loud News TV bersama saya Handi Nasution dan Om Sultan Saladin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Om. Merdeka. Merdeka.